Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Putri Rahayu dengan NIM A1C120002. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui aturan dari lubang kubur untuk jenazah. Yang pertama, lubang kubur yang telah disiapkan untuk jenazah memiliki kedalaman setinggi orang yang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Lebarnya adalah 1 zira atau sekitar 46 cm dan dilebihkan 1 jengkal. Yang kedua, jika tanahnya keras, maka lubang kubur berbentuk liang lahat, artinya kanan kirinya rapi berbentuk liang dan berdinding kubur untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga, jika tanahnya gembur, maka cukup dibuat belahan di bagian bawah liang kubur sesuai ukuran jenazah, lalu di bagian tepinya dibuat struktur batu bata untuk meletakkan jenazah. Selanjutnya kita masuk ke tata cara menguburi jenazah. Yang pertama yaitu memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan agar jenazah tidak dimakan oleh burung atau hewan pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur yaitu ada yang diletakkan di tepi lubang di sebelah kiblat dan di atas itu dikasih papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa oleh tanah. Lalu ada pula cara lain yang hampir sama, yaitu dengan menggali bagian tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu jenazah diletakkan di lubang tersebut, dan di atasnya itu dikasih batu bata atau papan yang terbuat dari semen, dengan posisi diletakkan itu di posisi mendatar untuk menahan timbunan tanah. Cara ini dilakukan apabila tanah itu gembur. Cara lain dapat dilakukan dengan memasukkan jenazah ke dalam peti, lalu petinya ditanam di dalam kubur. Nah, yang ketiga, cara memasukkan jenazah yang paling terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan dengan menghadap ke kanan, menghadap kiblat, dan menyandarkan bagian tubuh kiri jenazah ke dinding kubur agar tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya diletakkan tanah di bagian pipi, di bawah pipi, bagian pipi bawah jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafan dari pipi dan ditempelkan langsung ke tanah. Disimpul tali-tali pengikat kain kafan supaya dilepas. Selanjutnya, pada saat memasukkan jenazah ke liang kubur dan diletakkan, itu dianjurkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Selanjutnya, untuk jenazah perempuan itu dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat dimasukkan ke liang kubur. Untuk jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang-orang yang turun ke liang kubur untuk mengurusi jenazah perempuan atau mayit itu dianjurkan orang-orang yang tidak mensetubuhi istri-istri mereka pada saat semalamnya itu tidak mensetubuhi istri-istri mereka. Nah, selanjutnya setelah jenazah telah sampai di liang kubur, telah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali, sebanyak 3 kali, dengan dimulai dari kepala dan ditimbun dengan tanah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu membaca doa untuk setelah menguburkan jenazah. Setelah memakamkan jenazah, sebaiknya kita berdiri di sebelah makam jenazah dan membaca Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu sebanyak 3 kali, dan Allahumma sabithu, Allahumma sabithu, Allahumma sabithu sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita masuk ke larangan-larangan yang harus diperhatikan pada saat menguburi jenazah. Yang pertama, jangan membuat bangunan di atas kubur. Yang kedua, jangan mengapuri atau menulis di atas kubur. Yang ketiga, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur. Yang keempat, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Selanjutnya, jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Dan yang terakhir, yaitu jangan melakukan hal-hal di sekitar kubur yang didasari oleh kepercayaan-kepercayaan lama.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.